Halo, selamat malam Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Pot. Pada malam hari ini, izinkan saya berbagi informasi tentang terapi plasma konvalesen atau TPK. Ya. Jadi kita akan mengetahui nanti apa itu TPK, terus kemudian manfaatnya apa, siapa saja yang bisa menjadi donor TPK, kemudian kapan waktu yang tepat menjadi donor TPK, ya. Terus kemudian pasien mana yang paling cocok menerima TPK. Nah, kita mulai ya, langsung ya. Yang pertama, apa itu TPK, terapi plasma konvalesen? Terapi plasma konvalesen adalah terapi yang diberikan pada pasien COVID ya, yang masih sakit dengan cara mengambil plasma orang yang sudah pernah sakit dan sudah sembuh ya. Jadi plasma orang yang sudah sembuh dari COVID-19 diambil dan diberikan kepada pasien yang masih sakit COVID-19 untuk membantu kesembuhan. Nah, itulah namanya terapi plasma konvalesen. Terus apa manfaat terapi plasma konvalesen? Manfaat terapi plasma konvalesen yang pertama yaitu sebagai antivirus ya, karena plasma penyintas COVID itu mengandung antibodi atau tentara ya untuk membantai virus. Nah, makanya dia diambil, diharapkan untuk menjadi antivirus yang membunuh virus, membantu tentara yang ada di pasien yang masih sakit. Nah, pasien yang masih sakit ini yang diperkirakan akan mengalami pemberatan ya, menjadi berat. Nah, itu yang akan kita bantu dengan plasma konvalesen ini. Kita perkirakan bahwa pasiennya kewalahan ya, respon imunnya kewalahan sehingga perlu bantuan dari luar ya. Yang kedua, terapi plasma konvalesen ini adalah fungsinya untuk merangsang respon imun. Jadi ibaratnya tentara di sini udah kalah nih, orang yang sakit ya, udah kewalahan banget. Terus kemudian datang tentara bantuan datang dari luar. Nah, karena ada tentara bantuan ini, mereka jadi semangat lagi yang ada di dalam yang sudah kelelahan ini. Itu namanya merangsang respon imun ya. Jadi tentaranya semangat lagi, ayo kita lawan semuanya virus-virus itu gitu ya. Yang ketiga adalah mencegah pasien yang berat ini untuk menjadi kritis ya, supaya sembuh ya, supaya nggak jadi kritis. Itu tujuan pemberian terapi plasma konvalesen. Terus kemudian siapa saja dok yang bisa menjadi donor plasma konvalesen? Yang pertama, siapapun bisa menjadi donor ya, yang pernah mengalami COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama sudah PCR-nya negatif. Yang kedua, tidak memiliki penyakit infeksi yang lain ya, misalkan nggak memiliki hepatitis B, hepatitis C, nggak memiliki HIV, nggak memiliki penyakit sipilis ya, sehingga nanti ketika didonorkan ya, ditransfusikan ke pasien itu tidak menularkan penyakit baru. Itu tujuannya ya. Terus kemudian syarat yang ketiga itu jumlah antibodinya harus cukup ya. Biasanya orang yang tanpa gejala itu jumlah antibodinya lebih kecil daripada orang yang gejalanya berat. Itu biasanya. Tapi ada juga orang yang tanpa gejala tapi pembentukan tentara dalam tubuhnya lebih bagus ya. Itu juga ada ya. Jadi dari penelitian di India itu sekitar dari 10 orang calon donor plasma konvalesen itu yang memenuhi syarat itu 7 ya. 7 orang itu antibodinya cukup ya. Jumlahnya cukup untuk membantu kesembuhan pasien yang masih sakit ya, yang 3 orang nggak lolos ya, karena jumlah antibodinya ternyata terbentuk tapi tidak banyak. Nah itu. Terus kemudian diutamakan yang laki-laki ya. Kalau untuk perempuan boleh, syaratnya belum pernah hamil dan belum pernah melahirkan. Karena kalau sudah pernah hamil atau melahirkan itu biasanya karena pernah ada bayi di dalam kandungan, itu dikhawatirkan sudah pernah terjadi interaksi darah ya antara bayi dengan ibu, sehingga nanti akan terjadi reaksi-reaksi yang lain ya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi makanya syaratnya belum pernah melahirkan atau hamil kalau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki bebas ya. Terus kemudian kapan dok waktu yang tepat untuk menjadi donor plasma konvalesen? Saya pengen nih dok membantu orang-orang itu sembuh gitu. Saya pengen membantu mendonorkan plasma saya.
Syaratnya, waktu yang tepat adalah kira-kira antara 14 hari ya setelah pertama kali dinyatakan sembuh, itu biasanya 10 hari, 14 hari itu sudah dinyatakan sembuh, hingga 3 bulan ya. Rata-rata sih 1 bulan ya, 1 bulan hingga 3 bulan ya. Selama 2 bulan saja penyintas COVID itu memiliki kesempatan untuk menjadi donor plasma konvalesen. Setelah itu tidak ada lagi kesempatan ya, karena antibodinya udah mulai turun ya. Dan di saat setelah 1 bulan hingga 3 bulan itu biasanya antibodinya masih relatif tinggi ya, IgG-nya. Itu yang diukur nanti ya. Kalau kadarnya relatif tinggi itu akan sangat membantu pasien yang masih sakit ya. Semakin tinggi semakin bagus ya. Terus kemudian apa yang membuat TPK itu berhasil? Kenapa ada yang berhasil, ada yang enggak, Dok? Gitu ya. Enggak semua pemberian TPK itu berhasil menyelamatkan atau memperbaiki keadaan pasien. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya ada 2 aja ya. Yang pertama, pasiennya harus tepat ya. Kalau pasiennya tepat, orangnya pas yang diberi, itu manfaatnya akan besar. Yang kedua, yang tadi, antibodi dari donor harus tinggi ya. Pasiennya tepat, antibodinya tinggi. Nah, kalau dua-duanya ini pas, nah ini akan sangat membantu kesembuhan pasien. Nah, lalu siapa, Dok, pasien yang tepat menerima TPK ini? Ya. Yang pertama, pasien yang menerima TPK ini syaratnya tidak boleh pasien yang sudah kritis ya. Dok, bapak saya, orang tua saya sedang kritis di ICU, sudah dipasang ventilator, boleh nggak menerima TPK? Itu bukan, ya boleh saja, tapi manfaatnya hampir tidak ada ya. Jadi yang disarankan untuk menerima TPK ini yang pertama adalah pasien yang baru muncul gejala ya. Tetapi karena mungkin berbagai macam hal, mungkin ada penyakit komorbid dan lain-lain sebagainya, itu diperkirakan dia akan memberat. Nah, waktunya itu harus kurang dari 3 hari sejak gejala pertama muncul. Jadi misalkan ada seorang pasien yang punya hipertensi atau punya asma berat, terkena COVID-19 ya, mulai panas hari pertama, terus di swab ternyata positif hasilnya. Nah, itu hari pertama sampai hari ketiga itulah waktu yang tepat diberikan terapi plasma konvalesen. Setelah itu sudah tidak banyak manfaatnya lagi ya. Jadi hari pertama sampai hari ketiga saja ya. Kalau sudah melewati hari itu, apalagi sudah masuk ke dalam masa kritis, tidak ada manfaatnya lagi ya. Manfaat membantunya sangat amat sedikit ya. Jadi sebaiknya kurang dari 3 hari. Dan diperkirakan pasien itu memang memerlukan ya. Kenapa kok harus yang kira-kira memerlukan ya? Karena donor plasma konvalesen ini kan nggak mudah ya nyarinya ya. Jadi harus benar-benar pasien yang diperkirakan akan memberat ya. Itu nanti kalau kita ke rumah sakit itu akan diperiksa darah, diperiksa ronsen dan lain sebagainya. Itu para dokter nanti bisa memberikan saran. Bapak atau ibu kayaknya sebaiknya cepat-cepat diberi terapi plasma konvalesen karena ada resiko memberat ya. Seperti itu. Terus kemudian apa beda TPK dengan donor darah biasa, Dok? Apakah saya diambil darahnya terus diberikan pada pasien yang masih sakit gitu, Dok? Nah, itu kita harus tahu ya. Jadi yang diambil dari darah kita itu hanya plasmanya saja. Jadi darah itu ada plasma, ada bagian padat. Plasma itu bagian cairnya. Ya, yang diambil itu bagian cairnya saja. Diambilnya berapa banyak? Diambilnya kurang lebih 400 cc ya. Dan nanti diberikan kepada pasien ya yang tepat tadi, pasien yang baru bergejala tapi diperkirakan akan memberat ya, seperti itu, yang baru kurang dari 3 hari ya. Kalau sudah ventilator ya nggak usah dikasih plasma konvalesen ya, nggak banyak manfaatnya lagi, seperti itu. Jadi bedanya kalau donor darah itu diambil semua darahnya ya, diambil semua darahnya, mulai darah merah, darah putih, trombosit, kemudian plasma ya, ini diambil semua. Tapi kalau terapi plasma konvalesen yang diambil dari kita itu hanya plasma saja. Sel darah merahnya, sel darah putihnya, trombositnya nggak diambil. Jadi orangnya nggak jadi lemes karena hemoglobinnya masih bagus, sel darah merahnya masih banyak. Yang diambil cuma cairannya saja ya. Nanti dengan minum yang banyak kembali lagi. Cairan itulah yang
mengandung imunoglobulin atau tentara yang sudah siap bertempur itu ya. Itu yang diharapkan akan membantu pada pasien. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat informasi malam ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.